Halo teman-teman, apa kira-kira yang dunia ingin tahu dari pidatonya Presiden Prabowo Subianto di sebuah panggung global yang sangat bergengsi, Sidang Umum PBB? Sampai-sampai beliau diurutkan di posisi ketiga setelah Presiden Lula dari Brazil dan Donald Trump dari Amerika Serikat. Simak video ini sampai tuntas. Bayangkan, di sana, di New York, berkumpul para kepala negara dari seluruh penjuru dunia. Mereka duduk mendengarkan. Tapi tahukah Anda, ada satu pidato yang paling dinantikan. Bukan dari negara adidaya yang sudah mapan, bukan dari kekuatan ekonomi yang dominan, tapi dari Indonesia. Dan dunia menahan napas, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dunia ingin tahu dari pidatonya Presiden Prabowo Subianto di PBB. Untuk itu, saya akan merangkumnya. Minimal ada 5 poin yang dunia ingin ketahui dari pidatonya Presiden Indonesia ini. Poin pertama, arah militer dan diplomasi. Ini yang paling menarik. Dunia ingin tahu kemana arah kebijakan militer dan diplomasi Indonesia ke depan. Apakah akan mirip Soekarno di era akhir kepemimpinannya? Beberapa waktu lalu, jagat raya dikejutkan. Ada sebuah foto yang viral. Prabowo berdiri sejajar di tengah-tengah parade militer di Beijing. Diapit oleh para pemimpin dari 3 kekuatan nuklir. Xi Jinping, Vladimir Putin, dan Kim Jong-un. Dunia bertanya, ini apa maksudnya? Indonesia yang selama ini dikenal netral, non-blok, yang memegang prinsip bebas aktif, tiba-tiba terlihat begitu dekat dengan poros timur. Apakah Indonesia sekarang memilih sisi yang berbeda? Apakah kita akan menunduk pada satu blok? Kalau menurut saya tidak. Ini bukan tentang menunduk. Ini tentang mengirim pesan. Pesan bahwa Indonesia adalah kekuatan ke-13 dunia. Bahwa kita punya opsi. Bahwa kita tidak akan menjadi bidak catur di permainan geopolitik siapapun, blok apapun. Pidato di PBB nanti adalah momen untuk menegaskan apakah Indonesia akan tetap netral atau mulai condong ke salah satu poros baru. Dunia pasti menunggu jawabannya. Kemudian, poin yang kedua yang dunia ingin tahu dari pidatonya presiden kita adalah sikap terhadap Israel. Ini sangat sensitif, sangat emosional. Dunia berharap Prabowo kembali mengutuk Israel di muka umum. Di tengah konflik yang terus berkecamuk, di saat banyak pemimpin dunia Islam memilih bungkam, Indonesia diharapkan untuk bersuara lantang, menyuarakan keadilan untuk Palestina. Seperti yang Prabowo pernah lakukan sebelumnya di Rusia dan di KTT Arab. Dunia butuh pemimpin yang berani, yang bisa menyentuh hati, yang tidak hanya berdiplomasi tapi juga bersuara dari nurani. Akankah Prabowo sekali lagi berdiri dan menegaskan bahwa hegemoni Barat dalam isu Palestina tidak bisa dibiarkan? Akankah ia menjadi wakil suara miliaran umat muslim yang terbelenggu? Panggung PBB adalah tempat yang tepat untuk itu. Kemudian poin yang ketiga adalah posisi Indonesia di panggung global. Terkait dengan posisi Indonesia itu sendiri, kejelasan Indonesia sebagai poros keseimbangan global, di mana Indonesia bukan lagi sekedar negara berkembang. Kita punya posisi strategis di jantung Indo-Pasifik. Kita punya ekonomi raksasa ASEAN dan kita punya pengaruh besar di Global South. Ini semua adalah kartu truf yang bisa menggoyangkan dominasi Barat maupun Timur. Dunia menunggu. Akankah ia mendeklarasikan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang baru dalam arsitektur global? Bahwa kita tidak akan ikut arus, tapi menciptakan arus itu sendiri, ya seperti gerakan non-bloknya Soekarno. Ini bukan tentang menjadi adidaya, ini tentang menjadi penyeimbang, dan pidato ini bisa menjadi deklarasi resmi itu. Kemudian poin yang keempat, sikap Indonesia terhadap aliansi dengan dunia Arab. Apakah Indonesia akan ikut aliansi Arab jika terjadi perang dengan Israel?
Beberapa waktu lalu, pasca Doha diserang Israel, Prabowo langsung terbang ke Qatar, bertemu dengan Emir. Bagi sebagian pengamat, ini adalah sinyal hubungan kuat Indonesia dengan dunia Arab. Konflik di Timur Tengah terus membesar dan dunia ingin tahu, jika skenario terburuk terjadi, jika konflik ini meluas menjadi perang teluk, Arab Spring Jilid 2 misalnya, apakah Indonesia akan berpihak? Pidato di PBB adalah saat yang tepat untuk memberi isyarat, sebuah sinyal yang jelas. Kita bersama saudara-saudara kita. Ini bukan hanya tentang agama, tapi tentang solidaritas kemanusiaan. Kemudian poin yang terakhir adalah kebijakan ekonomi dan sumber daya. Ini juga tak kalah menariknya. Ini tentang ekonomi, kebijakan ekspor sumber daya alam, energi, dan ekonomi Indonesia. Dunia saat ini sedang berebut nikel, geotermal, dan biofuel. Dan Indonesia punya semuanya. Jika Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan mengendalikan pasokan energi hijau dunia, maka Jakarta bisa menjadi pusat kekuatan baru, menyaingi OPEC bahkan Tiongkok. Ini bukan hanya tentang kekayaan alam, ini tentang kedaulatan ekonomi. Pidato di PBB bisa menjadi deklarasi bahwa kita tidak akan membiarkan sumber daya kita dikontrol oleh pihak lain. Bahwa kita akan memanfaatkannya untuk kepentingan kita sendiri dan untuk membangun pengaruh global. Oke, jadi kesimpulannya, teman-teman, pidato di PBB ini bukan sekedar formalitas. Ini adalah babak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia. Setiap kata yang diucapkan, setiap gestur yang ditampilkan akan dianalisis oleh para pemimpin, pengamat, dan analis di seluruh dunia. Mereka ingin tahu apakah Indonesia akan tetap menjadi pemain yang pasif atau akan naik panggung dan menjadi arsitek baru dalam tatanan dunia. Sejarah sedang ditulis dan kita sebagai warga Indonesia adalah saksinya. Mari kita lihat pidato apa yang akan disampaikan oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto di sidang umum PBB. Apakah akan mengubah arah dunia? Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Dan bila teman-teman suka video seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like dan klik subscribe-nya serta share videonya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Indonesia, salam Pancasila.